Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kembali lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Dalam hal ini Bapak akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, bab 3, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Kemarin pembahasannya belum selesai bab 3, sekarang akan Bapak jelaskan sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab 3, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Sebelumnya Bapak sudah jelaskan di pertemuan pertama, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Oke. B. Isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 11. 1 sampai 11. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang kikir atau bakhil. Allah ancam bagi orang yang mempunyai sifat kikir ataupun orang yang mempunyai sikap atau sifat bakhil atau pelit. Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah siap berkorban dengan apa saja demi Islam dan Allah Subhanahu dan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan memasukkannya ke dalam neraka sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar atau jalan yang sulit. Allah siapkan padanya jalan yang sukar atau jalan yang sulit, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Wawasan lain, bakhil. Saat ini kebakhilan sudah menjadi penyakit yang meluas di kalangan umat Islam. Ekonomi kapitalis dan budaya hidup acuh tak acuh inilah yang menjadikan kita tidak peka terhadap sesama. Lingkungan keluarga dan masyarakat kita telah berhasil menanamkan jiwa individualisme. Yang penting saya menjadi kaya, kecukupan, semua kebutuhan serba ada, dan tidak memikirkan kebutuhan saudaranya yang lain. Karena sebab itulah muncul berbagai bentuk kebakhilan pada umat Islam. Bakhil seorang dai untuk menyampaikan kebenaran karena takut nikmat dunianya berkurang. Bakhil seorang pemimpin untuk menggunakan kepemimpinannya guna membela Islam dan kebenaran. Bakhilnya seorang untuk mengorbankan waktunya berfikir untuk kemajuan Islam. Bakhilnya seseorang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi adalah bakhilnya seseorang untuk memberikan kemudahan bagi orang lain walaupun hanya dengan sesuatu yang remeh. Orang yang bakhil tidak akan mungkin mau memberikan hartanya, waktunya, tenaganya apabila jiwa dan ruhnya untuk Islam. Ya, orang yang bakhil nggak mau memberikan harta, waktu, tenaga, apalagi jiwa untuk Islam. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk daripada orang yang bakhil atau pelit. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amma, penjelasan yang tadi
Ya, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ya, Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, yakni kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan robnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa kazzaba bil husna, artinya serta mendustakan pahala yang terbalik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Fasanuyassirhu lil usrah, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Apa itu jalan yang sukar? Yakni jalan keburukan. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Qur'an pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Nauzubillah min. Semoga mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini, dan mudah-mudahan kita kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pengertian ini cukup banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya. Dan barang siapa menuju kepada keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Semuanya itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Dan hartanya tidak bermanfaat baginya padahal ia telah binasa. Nauzubillah min dzalik. Hartanya habis begitu aja. Orangnya udah binasa, hartanya enggak bermanfaat buat dirinya. Ya. Kenapa? Karena dia bakhil, pelit, enggak mau bersedekah. Yakni jika telah binasa di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Iskan dengan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. Dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahla man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Syariat Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari berbuat zalim. Lawan dari zalim adalah adil. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan paling kokoh adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik, serta mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang paling yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan apa? Mempercayai adanya kekuatan yang lebih besar daripada kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya masih meyakini ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah, itu sama aja kamu sudah berbuat syirik, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak seperti itu, banyak sekali. Dia sholat, dia puasa, tapi masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, nggak boleh ada seperti itu di dalam hati. Karena kalau ada dalam hati kamu menyekutukan Allah, kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah, ya, semua makhluk di dunia ini, di langit, di bumi, dimanapun dia berada, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nasihatnya Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, anakku sekalian, janganlah pernah menyekutukan. Menyekutukan apa? Menduakan Allah. Ya, dalam hati kalian bahwasanya ada lagi kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Itu jangan sampai ada dalam hati seperti itu. Nauzubillah min. Kekuatan yang paling besar adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah sesuatu hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Kalau melalui perantara boleh, ya, karena kita makhluk yang banyak dosa, kita banyak makhluk yang banyak hina, kita makhluk yang banyak yang namanya melakukan perbuatan zalim. Kita boleh minta kepada orang-orang alim. Kita minta kepada guru-guru kita yang kita lihat orang alim yang dekat sama Allah, minta didoakan. Itu boleh. Sama aja kita minta perantara. Bib, Ustaz, Kiai, tolong doain aneh, biar hati aneh tenang, biar pikiran aneh tenang, biar aneh gak terlalu galau. Itu tidak doakan. Beliau juga akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita menggunakan perantara? Agar cepat sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak pakai perantara, doa kita lama sampainya. Ya, kita lebih pakai perantara. Ya, karena apa? Karena beliau lebih dekat kepada Allah. Karena kan kita belum tentu dekat kepada Allah. Kenapa? Banyak dosa, banyak maksiat yang menutupi diri kita, akhirnya kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan belum bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kezaliman. Rasulullah aja, ya, Rasulullah berdoa yang sudah dijamin nama Allah masuk ke dalam surga, dan yang sudah menjadi kekasihnya Allah, yang dimana di pintunya surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersanding namanya Allah dengan namanya Rasulullah. Ya, setiap orang yang pengen masuk Islam kudu mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada setiap kata-kata la ilaha illallah, harus ada kata Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh enggak? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, kekasihnya Allah, berdoa. Lah kita, ya, kita semua yang banyak dosa, yang berlumur maksiat, yang berlumur dosa, enggak mau berdoa. Nauzubillah min zalik. Tandanya itu orang yang sombong dalam hatinya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nyiumnya surga aja kagak, apalagi masuk ke dalam surga. Yang ada di dalam hatinya sedikit sifat sombong. Berdoa, ini doanya Rasulullah udah ajarkan kepada kita, agar Allah lindungi kita dari perbuatan zalim. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au azrima au uzlama, au ajhala au yujhala alaih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Oleh syaitan atau orang berwatak syaitan.
berbuat kesalahan atau disalahi, tergelincir atau digelincirkan orang, menzalimi atau menganiaya, atau dizalimi atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Kita minta sama Allah, ya. Ini hadis dari Rasulullah. Kita amalkan, insyaallah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dia juga mengingatkan kita agar menjauh sifat kikir atau bakhil. Di antara manusia yang kikir mengeluarkan zakat, padahal zakat itu akan membersihkan hartanya dan mensucikan dirinya. Di antara manusia juga ada yang kikir dan pelit terhadap diri sendiri, istrinya dan anak-anaknya, juga pelit terhadap karib kerabatnya, teman-teman karibnya, tamunya, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terdapat ancaman yang keras dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih bagi orang yang mempunyai sifat kikir dan mengidap penyakit bakhil atau pelit. Wawasan lain, orang yang paling bakhil. Istilah kikir atau bakhil pada dasarnya muncul ketika membicarakan masalah harta kekayaan. Istilah kikir juga digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan non-materi, seperti tidak mau mengucap salam kepada orang lain. Hal ini dikatakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang artinya, orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwar rahim." Astagfirullah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau orang yang kikir, nanti di akhirat akan dikalungkan hartanya berubah menjadi ular. Nauzubillah min zalik. Bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha. Sedang dalam istilah adalah bakhilnya seorang terhadap harta dan segala kebakhilan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Seseorang yang terkena penyakit bakhil akan menjauh dari berbagai perbuatan baik, entah perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah atau sesama manusia. Sebaliknya, ia akan selalu mendekatkan perbuatan jelek dan menyibukkan diri dengannya. Nabi SAW juga pernah mengingatkan kita bahwa kebakhilan akan membawa kita kepada berbagai perbuatan dosa dan kehinaan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum masyuha fa inna mahalaka man kana qablakum bisyuh. Amarahum bil bukhl fabakhalu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaruh." Hendaklah kalian jauhi sifat bakhil, karena sungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan kebakhilan. Memerintahkan kepada mereka dengan kebakhilan, kemudian mereka bakhil, dan memerintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahim, kemudian mereka putus, dan memerintahkan kepada mereka dengan perbuatan dosa, kemudian ia melakukannya. Bakhil, kikir, dan pelit termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikat, syuhu muta' wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih." 3 perkara yang membinasakan, yaitu pertama, pelit yang ditaati. Pelit ditaati, udah pelit ditaati, diturutin bahasanya. Kedua, hawa nafsu yang diikuti. Pengen ini, pengen itu, pengen itu, ikutin itu nafsu. Udah punya HP yang ini, enggak mau, maunya bagus itu dia tuh. Ya, yang dapat membinasakan. Yang terakhir, takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, yang disebut dengan sombong. Orang yang sombong akan jatuh binasa. Orang yang menuruti hawa nafsu akan jatuh binasa. Orang yang pelit akan jatuh binasa. Sebagaimana tadi sabdanya Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW juga banyak membacakan doa di bawah ini. Rasulullah aja masih berdoa. Kita ikutin doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jub' wa dhala'id-dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya Kau berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bahir, kikit, pengecut, jelitan hutang, dan dikuasai orang lain. Ini doa cakep banget. Ya, yang mempunyai banyak hutang, baca doa ini, lazimkan doa ini. Insya Allah hutangnya ntar Allah bantu lunasin. Ntar hutangnya akan Allah lunasin, utang-utang yang begitu banyak. Berdoa doa ini, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa-doanya, utang-utangnya akan dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan cerita bisa lunasin? Itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian kisah nyata. Kalian bisa lihat di YouTube-nya Baim Wong. Ya, ada seorang ibu-ibu penjual keripik. Kalau nggak salah penjual keripik, Bapak juga lupa. Ya, kalian bisa lihat di situ tuh. Ada seorang ibu-ibu, mbak-mbak penjual keripik. Dia nggak pernah jualan di situ. Tiba-tiba suatu saat dia pengen jualan di situ. Sebelum jualan, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kisahnya setelah dia meminta, dia berjuang, didatangin oleh Baim Wong. Ya, ketemu dengan Baim Wong, dia cerita kisahnya bahwasanya dia banyak utang. Dengan perantaranya Baim Wong, ya, utang-utangnya dia lunas semuanya. Itu yang disebut apa? Berdoa hanya kepada Allah, nanti Allah yang lunasin. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Utangnya ada banyak, lunas melalui perantaranya artis Baim Wong. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan meminta kepada makhluk, minta hanya kepada Allah. Ada kisah juga nyata, ya. Mungkin kalian suka nonton di YouTube. Kalau misalnya yang buat channel Baim Wong, ada seorang pengendara ojek online ngemis di depan rumahnya Baim Wong. Apakah dikasih? Tidak dikasih sama sekali. Yang ada malah diusir dia. Padahal dia ngemis. Itulah kesalahannya. Kenapa? Karena ngemisnya kepada manusia. Coba dia mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan gerakkan hatinya orang-orang yang baik kepada dia. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita. Kisah nyata, kalian bisa lihat di YouTube-nya Baim Wong. Mungkin saat ini masih ada tuh YouTube-nya Baim Wong. Ya, di mana para pengendara ojek online ngemis siapapun ngemis kepada Baim Wong, nggak ada yang dikasih, yang ada malah diusir. Tapi ada seorang penjual keripik, dia meminta kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia dekatkan hatinya kepada Allah, dia duduk jualan, dia berpasrahkan semuanya kepada Allah, didatangin oleh Baim Wong bantu lunasin semua utang-utangnya. Tandanya apa? Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah minta kepada makhluk. Minta kepada Allah, nanti Allah yang menggerakkan. Utangnya semuanya lunas, bahkan setelah utangnya lunas malah makasih uang segepok apa kalau nggak salah. Bapak juga lupa. Itulah yang harus jadi pelajaran buat kita semua. Berapapun hutang kita, berapapun utang kita, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang melunasin. Kenapa? Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki segala sesuatu. Ya, kalau manusia miliknya sedikit, kalau Allah miliknya semuanya. Mintalah sama Allah. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Bermunajah di tengah malam. Ini mau minta sama Allah, sholat bolong. Na'udzubillah min zalik. Pengen dilunasin utangnya sama Allah, sholatnya bolong. Na'udzubillah min. Dan introspeksi diri kita masing-masing. Ya anak-anakku sekalian, ini sangat pelajaran kalau kalian bisa mengambil intisari pelajaran si artis Baim Wong. Itu pelajaran sangat-sangat pelajaran bermakna kalau kalian bisa mengambil pelajaran tersebut. Ya, tadi Bapak udah jelaskan. Selanjutnya, rangkuman terakhir. Ada 4 rangkuman. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa
harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. Mungkin kelihatannya harta yang kita sedekahkan berkurang, ternyata padahal tidak. Kenapa? Karena ada keraguan dalam hati kita untuk bersedekah. Kalau kita plong hati kita, ya, kita plong hati kita untuk bersedekah, insya Allah harta kalian akan bertambah. Bukannya berkurang, malah bertambah. Dan kalian tidak akan menyadari akan hal itu. Bisa dari mana itu bertambah? Itulah keberkahan daripada bersedekah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan berikan berbagai keburukan. Allah akan berikan berbagai kepadanya keburukan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir. Karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Hikmah. Hilangnya pahala sedekah. Pada suatu sedekah akan lenyap atau hilang apabila pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Nah, hikmahnya, kalau kalian sudah bersedekah, nggak boleh nyebut-nyebut sedekah kalian, apalagi sampai nyakitin yang penerima sedekah. Kalau kalian menyebut-nyebut sampai sakitin penerima sedekah, maka sedekah kamu hilang, kagak ada artinya sama sekali. Duit aja hilang, pahala enggak ada dapat. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalika kamathali safwani 'ala turabi fa asabahu wa bin fataraka usaldah la yaqdiruna 'ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Allah udah bilang, kalau kita udah sedekah nggak boleh nyebut-nyebut, diem. Karena ada pepatah, tangan kiri nggak boleh ngelihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Kalau bisa tangan kiri nggak boleh lihat. Maksudnya apa? Ketika kita sedekah, tetangga, kerabat kita kalau bisa jangan sampai mengetahui. Ya, cukuplah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu diterpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini nasihat. Nasihatnya apa? Ketika kita sudah bersedekah, janganlah sampai sedekah kita itu hilang pahalanya karena kita sering mengungkit-ungkit sedekah kita. Apalagi pengen dilihat sama orang kita sedekah, nauzubillah min zalim. Akhirnya pahalanya nggak dapat, yang dapat hanyalah dosa. Gitu aja kita hilang tanpa ada pahala yang menempel kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam sifat kikir, sifat zalim. Allah jadikan kita orang-orang yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, sepertinya PPJ kali ini kita akan belajar sampai semester ganjil habis atau sampai Desember. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah corona ini cepat hilang di negeri kita Indonesia, wabil khusus di kota kita, kota Jakarta, agar semester 2 nanti di bulan Januari kita dapat tatap muka kembali. Karena sudah bete anak murid di sekolah, sudah bosan orang tua juga di rumah mengajarkan anak-anaknya buat belajar. Mudah-mudahan doakan agar corona benar-benar hilang dari bumi pertiwi Indonesia, wabil khusus di kota kita Jakarta, karena sudah banyak yang mengeluh dari mana orang tua capek ngajarin anaknya belajar dan sebagainya, kuota habis dan sebagainya. Lebih baik kita bertemu mudah-mudahan di Januari, tahun baru, wajah baru, dan kita dapat bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian penjelasan dari Bapak kelas 7 bab 3 pertemuan kedua. Ini pertemuan terakhir semester ganjil. Kita akan bertemu lagi nanti di semester genap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum Bapak akhiri, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.